Halo semuanya, selamat datang kembali di Rexa Channel bagian sore-sore. Jadi untuk video kali ini temanya adalah tentang Stacy. Menurut kalian atau pendapat kalian tentang karakter Stacy di series Zenkaiger? Kalau menurut gue pribadi, Stacy bisa dibilang merupakan karakter favorit gue di series Kikai Sentai Zenkaiger. Tapi sayangnya, entah kenapa gua ngerasa kalau si Stacy ini diibaratkan kayak anak tiri. Ya, dia memang bisa berubah, dia dapat gear sendiri, terus dia dapat mecha sendiri, bahkan mekanya bisa di-upgrade. Kekuatan Stacy yang cukup gila, yaitu bisa manggil Sentai terdahulu satu tim. Tapi ya tetap aja, gua ngerasa kalau si Stacy ini bener-bener apa ya, anak tiri banget, atau mungkin lebih kasarnya bisa dibilang kalau karakter Stacy ini dia itu cuman kayak samsak doang. Waktu Stacy debut itu cukup keren ya, dimana dia ngelawan Zenkaiger sendirian, bahkan kita diliatin kekuatan dimana si Stacy ini dia bisa kayak manggil Zord terdahulu. Itu jujur aja keren banget, tapi sayangnya kekuatan dari Zord tersebut tidak berlangsung lama karena energinya sudah keburu habis. Terus waktu lagi 1 versus 1 melawan Zenkaiser, tiba-tiba kita kedatangan karakter baru yaitu Zook Goldbreaker, dimana ya dia yang berubah menjadi Tukaiser. Dengan kemunculan Tukaiser, Stacy benar-benar dibuat babak belur. Debut dari Stacy Robot juga dibuat tidak seberapa oleh debut dari Tukayo Kataner. Dan yang paling terbaru, debut dari Stacy Robo Nisai atau upgrade dari robotnya si Stacy ini lagi-lagi dibuat tidak berdaya melawan Zenkai Ju-Oh. Jadi ya bisa disimpulkan kalau Stacy ini walaupun dia dapat upgrade tapi dia tuh nggak pernah bersinar. Dia langsung kayak redup gitu aja loh. Dan itulah yang ngebuat kenapa gue bilang kalau Stacy ini diibaratkan kayak anak tiri. Oke, itu dia tadi pendapat dari gua tentang karakter Stacy. Nah, berikutnya kita bakal masuk langsung ke jawaban dari kalian semua. Dan ya, cuman ada 4 jawaban sih. Yang pertama itu ada dari James Ezra. Menurutku karakter Stacy adalah karakter yang ingin menampilkan aksinya di depan bapaknya. Karena selama di series, dia ingin terlihat unggul dari bapaknya. Selain itu, dia juga sepertinya karakter yang mencari ibu kandungnya juga. Fun fact, sebetulnya karakter Stacy ini pada awalnya tidak ingin dimunculkan di series Zenkaiger, tapi sang aktor sempat mengikuti audisi menjadi Zenkaiser. Tapi perannya jatuh ke Kita Komagine, sehingga aktor Stacy ini jadi dimunculkan di seri sebagai villain. Itu saja dari saya, terima kasih. Dan ya, terima kasih James Ezra. Nah, yang ngebuat gue suka sama karakter si Stacy ini adalah dia ini bertarung bukan buat jadi yang terkuat atau bukan buat jadi penguasa, bukan juga buat nyelamatin dunia. Tapi dia bertarung karena punya alasan sendiri. Gue pun sebenarnya sempat baca artikel di mana sebenarnya karakter Stacy ini awalnya tuh gak ada. Tapi karena si aktornya ini awalnya kan dia daftar sebagai Zenkaiser, tapi ketolak, tapi akhirnya ditindahin gitu loh perannya jadi Stacy. Yang kedua ada dari Tendo Soji. Menurut saya Stacy keren-keren aja, walaupun saya malah salah kaprah gara-gara penampilannya yang malahan cantik bukannya tampan. Tapi saya tetap suka karena saya lebih suka karakter yang bertarung untuk kepentingannya sendiri, bukannya untuk keadilan. Terima kasih Tendo Soji. Ya, si Stacy ini bisa dibilang salah satu cowok cantik ya. Setelah sebelumnya itu ada Ur di series Kamen Rider Zio. Nah, ini sama banget sih Tendo Soji. Lebih suka karakter bertarung untuk kepentingannya sendiri, bukan buat keadilan atau hal-hal baik dan segala macamnya gitu loh. Yang ketiga ada dari Fajar Pratama. Menurutku tentang Stacy ini adalah seorang karakter yang selalu dilupakan keberadaan oleh para villain dan Zenkaiger, tapi hanya Ijilde yang sering membantunya. Stacy ini ingin sekali bertemu dengan ibunya, sehingga menghalalkan segala cara agar bertemu kembali dengan sang ibu.
dan ia punya firasat kepada neneknya Kaito sehingga membuat penonton jadi penasaran. Terima kasih Fajar Pratama. Nah, misteri yang masih belum terungkap yaitu tentang siapa sebenarnya ibu Stacy atau ternyata ibu dari Stacy itu adalah neneknya Kaito. Masih susah buat disambungin lah kalau teori tentang neneknya Kaito adalah ibu dari Stacy. Lagi pula masa si Stacy ini nggak inget wajah ibunya sendiri? Karena kan pada dasarnya si Stacy ini sejak kecil sebenarnya udah sama ibunya, bukan yang dari kecil nggak tahu ibunya tuh kayak gimana. Dan yang terakhir ada dari Rary Muhammad. Untuk Stacy pas dari episode 7 saat menjadi Stay Chaser agak merinding dengan kemampuan. Namun sejak hancurnya Battle Chaser Robo di episode 14, Stacy berasa agak bimbang di episode 15 sampai mengunjungi Colorful Cafe, dan di episode 22 sudah mulai lagi dengan Battle Chaser Robo kedua. Day memandang Stacy sebagai bagian untuk pengembangan beberapa peralatan, terutama untuk Gear Zinger dan Battle Chaser Robo. Terima kasih Rary Muhammad. Dan ya, peran Stacy sejauh ini bisa dibilang dia itu cuman alatnya Day doang, atau kelinci percobaan untuk mengembangkan penelitian dari Day. Dan ya, kayaknya itu aja ya untuk episode kali ini. Dan sekali lagi terima kasih buat kalian semua yang udah ikut jawab. Dan untuk pertanyaan berikutnya, kita akan beralih series ke series Kamen Rider, dimana yang akan gue bahas adalah tentang Final Form. Kita tahu kalau Final Form dari series Kamen Rider itu biasa debut pada saat melawan bos terakhir, musuh yang kuat, ataupun kekuatan yang sudah terkumpul. Nah, menurut kalian, debut dari Final Form series Kamen Rider apa yang waktunya itu benar-benar pas? Mungkin kalian bingung ya sama pertanyaannya. Gua kasih contoh satu. Kamen Rider X8 yaitu Hyper Muteki. Menurut gua, Hyper Muteki itu debut di waktu yang tepat. Karena sejatinya, Hyper Muteki dibuat untuk mengcounter kekuatan dari Kamen Rider Chronos. Dimana Kamen Rider Chronos mempunyai kekuatan utama untuk mempause atau men-stop waktu. Yang pada akhirnya, Hyper Muteki itu tidak terpengaruh sama sekali. Dan ya, itulah alasan kenapa gue bilang kalau Hyper Muteki itu debut di waktu yang pas. Nah, menurut kalian, Final Form dari series Kamen Rider mana lagi yang debutnya itu di waktu yang pas? Jangan lupa komen jawaban kalian di komen di bawah sini. Dan ya, terima kasih yang sudah menonton dan sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye. Yoho hoi.